ekonomi kreatif menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Lah, artinya kalau kita mengacu kepada kontekstual ekonomi kreatif, ternyata bahan dasar dari ekonomi kreatif itu adalah manusia kreatif. Halo Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya Vivin Citra yang pasti di podcast kesayangan kita semua ya. Dan hari ini kalau kita ngomongin masalah era digital, itu akan menuntut kita supaya kita lebih berkreatif gitu ya. Dan pastinya juga membuat segala sesuatunya itu bisa menghasilkan cuan. Dan hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang masih muda, pinter, kreatif, luar biasa. Langsung aja kita sapa, di samping saya ada Mas Vicky Arif Herina Dharma, betul? Betul. Betul ya, saya langsung konfirmasi betul gitu. Mas Vicky, apa kabar Mas Vicky? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan main-main langsung ke sini. Selamat datang juga. Saya baru datang tuh langsung takjub. Pertama masuk lokasinya, Ya. kita kayak diajak bener-bener yang semriwing gitu ya Mas ya. Pemandangannya bagus banget Udaranya, ini ya. ya. Terus lihat ini apa namanya Mas, konten Garage ya. Tempatnya juga luar biasa. Kumpulnya anak-anak luar biasa, anak-anak generasi muda yang nantinya itu dicetak untuk bisa berkreasi di lapangan seperti itu ya Mas Vicky ya. Ya, betul. Dan sedikit informasi untuk Sobat Mako yang ada di rumah, Mas Vicky ini adalah Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif, seperti itu. Ya. Mas Vicky, mungkin sebelum kita ngobrol ya, saya senang ya sama Mas Vicky itu masih muda, kemudian juga pemikirannya tuh cerdas banget, kreatif banget seperti itu. Pengalamannya pasti luar biasa. Nanti akan kita korek-korek. Sebelum nanti saya tanya-tanya nih masalah ekonomi kreatif dan juga lainnya, saya punya pertanyaan cepat. Ini Mas Vicky harus jawab ya. Waduh, kayak ini kuis gitu. Ada backsoundnya gitu ya. Oke, yang pertama, bisnis atau entertain? Entertain. Iklan atau film? Film. Ngedirect atau cuman ngawasin? Ngawasin. Alam atau tematik? Tematik. Tampil atau cuma di balik layar? Di balik layar. Balik layar. Kopi atau teh? Kopi. Quality time sama istri atau nganter anak? Susah ini kayaknya. Nah loh. Nganter anak deh. Nganter anak ya. Nanti kalau pulang nggak boleh atau nggak dibukain pintu, bukan salah saya ya gitu ya. Oke, yang terakhir, makanan pedas atau enggak? Pedas. Favoritnya apa ya? Mie. Oh, mie ya. Dan ayam. Gitu. Oke, mie ayam. Jadi bukan bakso ya? Bukan tim bakso ya? Enggak. Oh, kita berseberangan. Oke. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Oke, Mas Vicky ini adalah Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif seperti itu. Kalau kita ngomongin masalah ekonomi kreatif, kita ngomong UMKM, sekarang ini kan lagi naik daun ya Mas ya. Pasca kemarin pandemi itu bener-bener yang vakum, bukan hanya Indonesia aja, semua negara pun juga mengalaminya. Kalau dari Mas Vicky sekarang melihat perkembangan UMKM saat ini seperti apa Mas Vicky? Ya, sebelumnya selamat datang di rumah kolaborasi Content Garage by Paradise Picture. Jadi thank you nih Mbak Citra dengan tim Kominfo sudah menyempatkan waktu untuk diskusi lah, ngobrol bareng. Jadi kalau kita mengacu kepada apa nih tadi pertanyaannya? Perkembangan. Jadi sebelum jauh ke sana, bagaimana kita melihat secara utuh potensi Kota Malang. Ini yang menjadi penting. Kalau kita bicara tentang 6 tahun yang lalu, Kota Malang sendiri itu mungkin bisa bisa dikatakan bahwa masih mencari jati diri. Ya, karena apa? Kalau saya sempat tuh 6 tahun yang lalu tuh iri dengan kota kabupaten sebelah. Ya kan? Kalau di Kota Batu itu selalu kita bicara tentang potensi wisata buatannya. Ya kan? Melalui Jatim Park Group, terus ada juga desa-desa wisata dan lain-lain. Kalau di Kabupaten Malang itu adalah wisata alamnya, mulai dari pantai, ya ada juga bukit, ada air terjun dan lain-lain. Lantas terus Kota Malang itu apa yang bisa dijual, ya kan? Kita bicara tentang Malang itu banyak kampusnya, nah hampir 62 perguruan tinggi. Tapi saat kita berpikir seperti itu, ternyata Kota Malang pernah sebagai kota dengan angka pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Ya kan, nah ini kan akhirnya kami berpikir bahwa bagaimana caranya
kita itu merespon apa yang distatementkan oleh Presiden kita Jokowi di tahun 2014 ya. Itu bahwa ekonomi kreatif menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Lah, artinya kalau kita mengacu kepada kontekstual ekonomi kreatif, ternyata bahan dasar dari ekonomi kreatif itu adalah manusia kreatif. Lah, akhirnya saya melihat saat itu juga potensi di Kota Malang itu adalah human resource, jadi manusianya. Nah, akhirnya mengacu kepada hal-hal yang sifatnya pembaharuan, ternyata Malang dalam kurun waktu hampir 7 tahun, ini kita masuk di tahun ke-7, itu mampu memberikan kontribusi solusi untuk masalah-masalah di daerah, terutama dari para pelaku UMKM-nya, dari pelaku ekonomi kreatifnya, begitu kurang lebih. Jadi kalau bicara tentang pembaruannya, itu terutama yang paling cukup signifikan besar itu adalah bagaimana di Malang itu ada sentuhan teknologi. Ya kan, kita punya platform e-commerce, kita juga punya banyak sekali literasi digital, ya kan, yang ada mulai dari AI, mulai dari IR, VR dan lain-lain itu, termasuk pembuat game yang ada. Betul. Nah, akhirnya semua elemen teknologi itu sebenarnya memberikan kontribusi untuk percepatan dalam pertumbuhan pelaku UMKM yang ada di Kota Malang. Baik yang terutama adalah peningkatan nilai ekspor. Ya, bagaimana distribusi channelnya itu bisa semakin dikenal, semakin berkembang. Jadi kurang lebih pembaharuannya begitu. Oke. Nah, kalau bisa dilihat bagaimana ya, seberapa besar peran dari UMKM sendiri terhadap pembangunan pemerintah daerah, Mas? Sedikit ya, kalau kita tahu bahwasanya pembuat game, kemudian editor dan lain sebagainya, Malang ini loh banyak sebenarnya, begitu kan ya. Tetapi kenapa yang muncul ini malah di daerah-daerah lain seperti itu, gitu kan? Jadi seberapa besar nih ya kontribusinya UMKM, kemudian pelaku kreatif sendiri dalam pembangunan daerah sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya begini, secara parsial sebenarnya Malang sendiri itu potensi SDM-nya setiap bulannya itu mampu untuk mengekspor produk-produk kreatif. Saya bisa sebut satu adalah mungkin di salah satu sektor, yaitu sektor animasi. Animasi setiap bulan itu mampu untuk mengekspor produk-produk animasinya ke beberapa negara, mulai dari Singapura, Malaysia, ya kan, terus Korea dan beberapa negara lainnya. Bahkan kita Kota Malang itu menduduki untuk kontribusi SDM animator tertinggi di Indonesia. Jadi kalau kita mau ke Batam, kalau kita ke Singapura dan lain-lain, kita mau tanya angkat tangan siapa orang Malang, itu pasti ada. Itu pasti ada. Lah, pertanyaannya adalah permasalahannya hari ini itu ya sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu dan hari ini pun juga tumbuh. Malang itu masih berjalan parsial. Makanya ada yang namanya konsep kolaborasi, hexahelix dan lain-lain itu. Nah, kalau sekarang kita mau jujur, yang menjadi problem dalam 6 tahun yang lalu itu adalah kesempatan untuk pelaku ekonomi kreatif Kota Malang itu bisa show off di level nasional dan internasional. Ya kan, jadi tidak ada isu sebenarnya bahwa SDM Malang itu tidak lebih buruk dari kota-kota lain. Kenapa kok kota-kota lain itu dianggap tanda kutip lebih maju? Betul. Iya kan? Itu karena memang kesempatan untuk jaringannya saja. Iya kan? Lah, buktinya sekarang percepatan 6 tahun selama ini, kita itu hari ini di Kota Malang itu sudah mampu merubah skema industri kreatif nasional. Dari Malang saja kita punya pekerjaan dengan Korea, termasuk di perusahaan saya ini dengan Korea, dengan China, dengan Australia gitu. Hanya dikerjakan di Malang. Artinya apa? Ini adanya bentuk keterjaminan kita tanpa keluar Kota Malang itu sebenarnya bisa banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di level internasional. Ya kan? Dan hari ini sudah terbukti dan membaik, begitu kurang lebih. Balik lagi kalau Mas Vicky tadi bilang adalah kesempatan, relasi dan lain sebagainya. Lantas bagaimana ketika mereka pelaku kreatif yang belum mendapat kesempatan seperti itu? Harus bagaimana? Itu makanya ada yang namanya Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang yang sebenarnya ini di bawah SK Wali Kota. Kebetulan saya diberikan amanah oleh Wali Kota Malang Pak Sutiaji untuk berada di posisi wakil ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang, karena ketuanya adalah langsung
sebagai kepala Bapeda juga, hal-hal ini membahas tentang hal-hal yang sifatnya percepatan. Yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana adanya rekomendasi regulasi. Ya kan, kalau kita cukup sadar bahwa yang perlu dibuka adalah akses pemasaran, berarti harus ada regulasi-regulasi yang memang mendorong adanya sebuah dukungan untuk pemasaran. Ya kan, makanya akhirnya Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang bersama dengan Malang Creative Fusion sebagai forum lintas komunitas kreatif itu bersepakat melakukan FGD itu sampai hampir 63 kali lebih. Yang salah satunya adalah bagaimana adanya sebuah simbol kolaborasi melalui infrastruktur fisik yaitu Malang Creative Center. Nah, Malang Creative Center itu sebenarnya secara fungsi itu berkontribusi menyelesaikan 3 masalah. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah bagaimana menurunkan atau kontribusi kepada angka pengangguran di Kota Malang. Terus yang kedua itu berbicara tentang bagaimana peningkatan nilai ekspor produk UMKM dan produk kreatif Kota Malang. Dan yang ketiga adalah bagaimana kontribusi kepada PDRB atau PDB. Nah, sebenarnya dengan adanya Malang Creative Center itu ada 3 kontribusi solusi untuk masalah di Kota Malang. Dan 3 solusi itu salah satunya bagaimana membuka demand. Ya, jadi membuka demand dan membuka off-taker. Jadi kira-kira kalau kita punya produk yang beli itu siapa? Iya kan. Nah, jadi itu udah urusan harusnya produsen UMKM itu fokusnya produsen saja. Nah, kita itu kan sebenarnya secara ekosistem dari satu pihak itu ngurusin semuanya, mulai dari ideation konsepnya, sampai kepada produksinya, sampai kepada strategi pemasarannya. Betul, mumet jadi kan? ya, Mas, nggak fokus. Kalau kita mau jujur, ya kan seharusnya memang peran-peran ini diambil oleh banyak pihak. Jadi ada juga yang bicara tentang bagaimana strategi branding produknya, bagaimana packagingnya itu perusahaan lain, produsennya itu perusahaan lain, sampai kepada pemasarnya itu perusahaan lain. Nah, kita makanya Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang itu membuat skema itu. Ya kan, dengan adanya MCC itu nanti kita memperbanyak off-taker, ya kan, untuk hadir di dalam MCC melihat kira-kira kebutuhan dari produk kreatifnya itu apa saja. Salah satunya begitu. Oke, Mas, ini mungkin untuk mereka yang UMKM yang sudah melek digital dan lain sebagainya. Cuman kan ada ya UMKM yang mungkin mereka punya menghasilkan barang, membuat barang masih baru gitu. Bagaimana caranya mereka bisa gitu ya untuk ngobrol, untuk tanya. Kalau Mas Vicky tadi kan bilang ya harus jangan semua dikerjakan gitu ya biar nggak bingung gitu kan. Jadi harus ada bagian-bagiannya sendiri, ahlinya sendiri seperti itu. Lantas untuk kita yang awam, apa yang harus dilakukan? Jadi kita menganut asas mempercayai sebuah kreatif kolaborasi lintas subsektor atau lintas disiplin ilmu. Kalau kita mengacu kepada kreatif industri, kita tuh punya yang namanya 17 subsektor kreatif industri. Mulai dari film, animasi, videografi, fotografi, kuliner, fashion, kriya, arsitektur, interior, dan lain-lain. Ya kan? Ini yang sebenarnya sebelumnya berjalan parsial. Ya, saya masih, ini Mbak Citra, saya masih menemukan tahun 2000 berapa ya, saya lupa, 2015 di salah satu dinas membuat pelatihan. Pelatihannya itu adalah untuk membuat packaging. Siapa yang harusnya dilatih menurut Mbak Citra? Kalau packaging mereka yang usahanya di bidang misalnya makanan, yang kayak gitu-gitu kan, pelaku usahanya. Pelaku usahanya. Betul. Ya. Jadi saya membayangkan pelaku UMKM-nya itu diberikan pelatihan. Rata-rata pelaku UMKM itu di atas usia 50 tahun. Ya, 40 sampai 50 tahun. Pertanyaannya apakah bisa dengan usia 50 tahun itu diajari untuk mendesain? Sudah bukan waktunya mungkin. Iya kan. Nah, ini realitas yang terjadi. Iya. Bagi saya itu saat itu ya 6 tahun yang lalu ada mispersepsi atau yang sebenarnya program-program pemerintah itu kurang tepat sasaran. Ini ingin memperbaiki packaging. Betul. Yang dilatih itu adalah UMKM-nya. Dengan usia 50 tahun. Saya membayangkan saat itu lihat ibu-ibu itu desain. Iya kan. Terus lantas bagaimana? Betul. Makanya perlu yang namanya kolaborasi.
Ya, akhirnya tahun berikutnya kami coba usulkan bagaimana mempertemukan 50 pelaku UMKM di sektor F&B, kuliner, ya kan? Terus dipertemukan dengan 50 desainer. Oh. Ya kan? Nah, bentuknya adalah fasilitator. Yang akhirnya peningkatan skillnya itu kita melatihnya itu adalah melatih desainernya. Ya. Ya kan lah. Jadi dipertemukanlah one on one begitu. Akhirnya dampaknya apakah bisa maksimal? Maksimal. Karena yang mendesain adalah seorang desainer. Ya. Ya, yang mendesain adalah desainer. Lah, dengan adanya konsep kolaborasi itu, ya kan, bagaimana seorang desainer itu memahami konteks kebutuhan dari para pelaku UMKM itu. Ya. Ya, akhirnya mendapatkanlah yang maksimal karena yang mendesain adalah seorang desainer, tapi produk knowledge-nya itu adalah dari UMKM yang diinterview itu. Ya. Ya kan. Nah, ini adalah salah satu metode bagaimana kita sebenarnya segala sesuatu itu membutuhkan lintas disiplin ilmu. Tidak perlu dipaksakan. Termasuk kalau program yang pernah ada itu ada yang namanya pahlawan digital. Jadi kalau UMKM ya fokus saja kepada peningkatan produksinya, termasuk kepada kualitas produknya. Produk. Ya kan. Tapi sudah tidak perlu untuk memaksakan diri ibu-ibu pemilik UMKM itu di mana mereka mempelajari tentang bagaimana menjual ke dalam e-commerce, mempelajari ternyata begini terus live shopping itu begini gitu. Karena ada yang namanya pahlawan digital. Betul. Pahlawan digital itu adalah volunteering, ya kan, yang sifatnya ini adalah banyak dari para mahasiswa dan professional person untuk membantu UMKM itu menjualkan. Nah, mereka bisa sharing profit. Dan itu sekarang dilakukan oleh TikTok juga. Ya kan? Nah, berarti artinya kesimpulannya adalah bagaimana untuk menyiasati hal-hal yang semacam seperti ini untuk orang-orang yang sifatnya konvensional, ya biarkan saja mereka fokus kepada produknya. Karena masih ada konsep kolaborasi kalau pemasaran dengan model program pahlawan digital itu. Kalau sifatnya packaging bisa dengan asosiasi profesi meningkatkan kualitas packagingnya. Jadi itu yang dilakukan. Ya, Mas Vicky, saya pernah ngobrol dengan salah satu pelaku usaha gitu ya. Mungkin yang Mas Vicky bilang itu benar ya, karena memang keahliannya mereka adalah memproduksi, membuat produk, tapi tidak bisa membranding, kemudian memasarkan dan lain sebagainya. Tapi kendalanya adalah kadang mereka itu, saya harus kemana seperti itu. Kemudian mengenai budget dan lain sebagainya, itu yang kadang menjadikan kendala saya. Ini pelaku yang masih pemula begitu. Ketika saya awam dengan hal-hal penjualan, pemasaran dan lain sebagainya, kemudian saya harus berkolaborasi, kemudian budgetnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi masalah. Kadang masih seperti itu. Bagaimana kalau menurut Mas Vicky? Jadi gini, makanya kenapa salah satu program strategis dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang melalui aktivasi Malang Creative Center itu nanti akan ada yang namanya klinik desain. Jadi sebenarnya pemerintah itu kan sifatnya adalah fasilitasi dan regulasi. Ya, sifat fasilitasi itu adalah yang berupa insentif. Ya, berarti seharusnya memang nanti rencananya itu adalah pemerintah Kota Malang melalui program strategis Komite Ekonomi Kreatif itu menggandeng asosiasi profesi desain. Ya kan, untuk membuat yang namanya klinik desain. Jadi nanti UMKM bisa datang ke Malang Creative Center, ya kan, untuk pertama adalah transfer informasi tentang produknya bagaimana, termasuk kesulitannya apa dan lain-lain, yang nanti akan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk desainnya. Nah, termasuk nanti kalau itu sudah masuk program, namanya adalah program inkubasi kan. Jadi mereka diinkubasi. Yang diinkubasi itu adalah manusianya yang untuk mereka punya yang namanya bisnis model. Nah, biasanya orang bisa hanya membuat produknya, tapi ternyata bisnis modelnya itu tidak punya. Kan gitu kan. Nah, jadi jangan khawatir bahwa nanti akan ada klinik desain itu yang difasilitasi oleh pemerintah, tapi itu berupa insentif mereka harus mengikuti proses yang namanya inkubasi. Nah, inkubasi nanti biasanya 2-3 bulan. Itu untuk memperkuat mereka sebagai pebisnis. Bukan pedagang, beda ya. Ini pelaku ekonomi kreatif. Ya kan, itu disiapkan untuk sebagai pebisnis. Entrepreneur, pebisnis, pelaku ekonomi kreatif, bukan sebagai pedagang. Kalau pedagang, mohon maaf, tidak salah. Tapi pedagang membeli sesuatu, ya kan, soalnya 10 kilo, terus diecer jadi 1 kilo, mendapatkan keuntungan. Itu pedagang. Ya, tidak ada value lain
Ya, tapi kalau kita ngomong pebisnis, ada mekanisme yang namanya bisnis model. Oh, ini revenue-nya bersumber dari ini. Terus partner kolaboratornya begini, channel distribusinya begini. Ya kan, cara promosinya begini. Itu akan ada pendampingan yang model seperti itu. Dan tentunya adalah hilirisasi produknya, marketnya. Nanti kita akan menggandeng, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Itu untuk fokus kepada ekspor. Ya kan, nah ini skema dan pola, dan itu harus dirasakan kehadiran pemerintah dalam kegiatan dan aktivasi peningkatan sumber daya manusia ataupun peningkatan nilai peningkatan ekspor itu, pemerintah hadir di situ. Begitu. Berarti secara tidak langsung kalau tadi Mas Vicky bilang ya, menjawab pertanyaan Citra, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Sobat Mako pelaku usaha yang ada di rumah seperti itu ya. Jadi sudah diberikan wadah, pemerintah Kota Malang memberikan solusi, ada Malang Creative Center, di situ nantinya akan memberikan wadah untuk kita pelaku usaha pemula mungkin yang pengen tahu gimana caranya. Karena kan banyak ya Mas ya, di Kota Malang ini kan kita sebutnya kota pendidikan. Kemudian juga ibarat kata miniatur Indonesia tuh ada di Indonesia gitu ya, di Malang gitu. Jadi untuk kita yang melakukan usaha itu sebenarnya mudah banget gitu kan. Tapi masih banyak sekali orang yang pelaku usaha ketika melakukan usahanya kemudian gulung tikar. Kemudian ada lagi usaha. Istilahnya tuh kita bikin usaha gampang tapi buyarnya ini loh juga gampang. Nah kalau hal-hal yang seperti itu bagaimana Mas Vicky menyingkapinya? Iya, makanya gini, sebenarnya bisnis itu kan berhubungan dengan sustainability ya, keberlanjutan. Nah keberlanjutan itu biasanya pengusaha itu istilahnya berhenti di tengah. Itu karena memang bisnis modelnya tidak kuat, ya kan. Nah yang kedua, mereka tidak menggait para kolaborator. Secara bisnis dianggap itu sendiri bisa. Betul. Terus apa bedanya kita dengan pedagang? Ya kan, nah ini yang menjadi penting. Berarti apa? Kita itu sekarang menjadi pelaku ekonomi kreatif, pebisnis dan lain-lain, itu harus cukup kuat dengan yang namanya bisnis model. Karena saat kita punya bisnis model, kita bisa melakukan sebuah mapping, kolaboratornya itu siapa? Ya kan, kolaborasi itu siapa? Untuk membuat keterjaminan keberlanjutan project kita, produk kita dengan ditingkatkan peningkatan skillnya dan lain-lain, itu dengan cara yang begitu. Jadi kalau bicara tentang resiko-resiko ke depan itu kan pasti ada. Nggak mungkin bisnis itu tidak ada resiko. Betul. Apalagi kita membaca tren. Iya kan, kita membaca tren gitu. Ada juga sebenarnya pelaku UMKM yang dalam tanda kutip mengambil pola skema musiman. Iya kan, sekarang masih berhubungan dengan wellness tourism misalnya. Ya udah, ini tren wellness tourism. Berarti apapun yang berhubungan dengan turunan dari wellness tourism itu akan dibuat. Itu ada buat pola yang skema seperti itu, dan tentunya inovasi dan daya ungkit kreativitas itu yang selalu harus ada. Ya sama juga, saya ini kan pelaku UMKM. Tapi di bidang videografi dan film. Yang menjadi pertanyaan adalah 90% pendapatan perusahaan saya itu semuanya dari pembuatan iklan dan pembuatan profil. Saat masa pandemi, siapa yang mau pesan iklan dan profil? Ini kan menjadi pertanyaan. Akhirnya apa? Saya pivot dengan aset yang ada, alat yang ada dan lain-lain. Saya pivot ke broadcasting. Di saat orang nggak bisa nggak bisa berjumpa secara offline, bagaimana membuat medium berjumpa secara online? Akhirnya muncullah yang namanya hybrid event. Banyak hybrid event, dan akhirnya ternyata yang cukup mengagetkan, di masa pandemi kita meningkat 300%. Konseptualnya adalah masalah jadi peluang. Masalahnya apa? Pandemi. Iya kan? Terus gimana jadi peluang? Ya peluangnya karena ya bagaimana memunculkan, mempertemukan mereka secara online itu. Ya, kita meningkat 300%, dan perusahaan saya ini, kami sebagai pelaku UMKM juga, itu mendapatkan hikmah pandemi. Di saat semua sektor, banyak sektor itu turun gitu. Berarti Mas Vicky ini seneng-seneng di atas pemerintahan kita, enggak ya, bercanda enggak. Balik lagi, hikmahnya pandemi itu ternyata masih ada gitu ya Mas ya. Masih ada. Nah, kita bisa dulu itu project kita itu hanya di level nasional saja. Paling mentok itu sebenarnya adalah kementerian. Ya, benar, perusahaan-perusahaan swasta di level Indonesia, di level nasional. Tapi ternyata setelah pandemi kita bisa menjangkau internasional. Jadi ya saya ceritakan lewat China, Korea, Australia, ya kan. Kita hanya dari Malang saja.
Iya, karena ini yang menurut saya menjadi salah satu study case untuk pelaku UMKM itu adalah tidak boleh stagnan untuk berinovasi. Jadi harus benar-benar dicari itu, benar-benar dicari. Oh ini peluangnya, ini peluang baru dan lain-lain. Karena metode itu cepat sekali. Nah, kita ini hidup sekarang di era digital. Betul. Nah, era digital persekian detik itu sudah regulasinya berubah. cepet banget ya Mas Vicky ya, betul. Mas, saya mau nanya nih ya, gimana sih caranya strategi kita gitu ya untuk bisa tetap paling nggak, kalau kita pengen lebih baik lagi, kan kalau di Malang ini banyak ya, yang namanya UMKM itu tidak hanya kuliner, tidak hanya fashion, kemudian tadi Mas Vicky bilang kria, terus desain dan juga lain sebagainya. Strategi apa yang harus kita lakukan untuk kita meningkatkan, kalau mungkin makanan, apa yang paling penting? Kalau di makanan dari sendiri, produk makanan misalnya. Ya, kalau dari makanan sendiri itu memang bagaimanapun caranya, produk apapun khususnya F&B itu sekarang adalah storytelling, narasi. Semua lagi fokus kepada packaging, kepada PIRT, kepada halal dan lain-lain, tapi melupakan bahwa yang paling terpenting dalam sebuah produk itu adalah storytelling maupun narasinya. Kenapa orang mau membeli sebuah kacamata? Ini ada Mas Theo Sahawut ya. Kenapa mau membeli dari kayu itu? Betul, kenapa mau membeli kacamata itu? Ya kan, padahal harganya itu 1,5 juta. Betul. Kalau membeli kacamata kayu di salah satu produk e-commerce ya kan, itu 100.000 ada. Kenapa kok banyak orang mau membeli 1,5 juta sampai hampir 2,5 juta untuk membeli kacamata itu? Karena storytelling. Storytellingnya apa? Yang dibuat adalah satu, bicara tentang upcycle. Limbah pabrik kayu diolah kayu-kayunya itu untuk dijadikan bahan membuat kacamata. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana menggerakkan secara sosiopreneur. Mantan-mantan pengguna narkoba, mantan napi ya di Kota Malang itu diberdayakan oleh Mas Theo ya kan untuk membuat kacamata itu dan berdampak secara ekonomi. Ya karena dari storytelling yang coba dibuat itu ya kan akhirnya orang berempati untuk mengapresiasi produk itu. Ya karena inilah yang sebenarnya perlu kita pelajari bersama, bagaimana kita memberikan satu roh, memberikan satu narasi, memberikan satu cerita kepada produk kita. Nah, fokus dari berangkat itu saja sebenarnya baru poin-poin berikutnya. Ini packagingnya harus bagus, harus standar, kemasannya, desainnya harus bagus, ada halalnya, ada PIRT-nya gitu lah. Itu teknis sekali gitu. Tapi yang harus paling terpenting adalah narasi dan storytellingnya. Itu yang kadang kita nggak kepikiran loh Mas. Bener nggak sih? Orang tuh kadang ngenakin produknya, atau enggak tadi Mas Vicky bilang brandingnya, packagingnya dibagusin. Tapi ternyata storytelling itu yang paling penting ya. Kan kalau Indonesia itu kan orangnya gampang banget berempati, betul nggak sih? Jadi kalau dengan hal-hal seperti ini langsung beli gitu ya. Oke. Mas, itu mungkin kalau dari sisi kuliner ya, kita bisa ngeraba istilahnya. Tapi kalau untuk yang kayak desain, animasi gitu, apa yang harus ditajamkan? Sebenarnya yang pertama adalah isu kualitas SDM kita. Itu hari ini itu terbukti sudah melampaui dengan standarisasi yang ada. Jadi artinya kita itu cukup pede bagaimana keberlanjutan untuk transfer knowledge kepada pelaku baru itu yang sebenarnya perlu kita lakukan. Jadi sebenarnya yang perlu ditajamkan hari ini itu adalah bagaimana menjaga continuity, keberlanjutan dari manusia, dari para istilahnya kaderisasi lah ya. Kaderisasi hari ini itu memang harus bertingkat. Makanya kenapa di Malang Raya saya menyebut, kalau di Malang Raya itu ada yang namanya kawasan ekonomi khusus Singasari. Kawasan ekonomi khusus Singasari di Indonesia ini adalah melalui PP 68 2019 dan ini menjadi kawasan ekonomi khusus digital pertama di Indonesia. Nah, selain itu juga menjadi kawasan ekonomi khusus di bidang pendidikan pertama dan satu-satunya di Indonesia sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, itu karena ada isu bagaimana kesiapan sumber daya manusia kepada industri kreatif di sektor-sektor digital itu penting untuk disiapkan. Nah, ini sekarang sudah ada yang namanya UMM, bikin yang namanya Center for Future Work. Terus ada Brawijaya untuk bikin namanya Innovation Laboratorium. Terus ada yang namanya King's College London dari Inggris. Ya kan, itu bikin satu kampus dengan jurusan salah satunya adalah Creative Industry.
Nah, ini tiga kampus ini bahkan ada internasional, itu isunya adalah penyiapan SDM. Bagaimana keterjaminan tentang keberlanjutan sumber daya kreatif yang dibutuhkan di level nasional dan internasional itu bisa terjamin. Jadi yang ditajamkan adalah kesiapan SDM-nya itu. SDM-nya berarti SDM-nya, ya. begitu. Oke. Mas, mungkin sebelum nanti Citra tutup nih ya, yang jadi satu pertanyaan saya. Di Malang ini kan memang pelaku kreatifnya itu kan banyak ya, pelaku usaha UMKM dan juga lain sebagainya gitu. Sebenarnya berapa persen sih Mas sumbangsi dari pelaku kreatif, ekonomi kreatif ini terhadap pembangunan daerah seperti itu? Ya, kalau kita bicara tentang persentase mungkin nanti dibuka aja datanya ya. Tapi yang pasti percepatan hari ini tuh pertumbuhannya cukup signifikan karena memang ini hari ini itu pasca pandemi itu ternyata ada pola dan skema yang berbeda. Pola dan skema yang berbeda itu adalah mungkin karena mereka selama 2 tahun itu merasa terkukung gitu ya, terkukung dalam situasi tertentu tidak bisa eksplor. Terus hari ini sekarang segala sesuatunya dibuka. Bahkan sekarang ada banyak kesadaran di para pelaku UMKM itu untuk menjangkau dunia digital. Ya, karena dalam konteks ini tentunya secara pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat kemarin itu meningkat pesat. Apalagi kita sekarang telah dinobatkan sebagai kota dengan ekosistem ekonomi kreatif terbaik nasional melalui program yang namanya Kata Kreatif, Kota Kabupaten Kreatif versi Kemenparekraf. Apalagi melalui Bappenas, program PPD kemarin ya kan itu kan juga pembangunan. Betul. Ya itu pembangunan. Tapi pembangunan ini adalah pembangunan manusianya juga. Selain juga infrastruktur itu juga pembangunan manusianya. Kita menyalip kota sebelah, kota Surabaya, ya bahwa ini kota Malang sebagai kota terbaik untuk PPD ya di Jawa Timur dan 3 terbaik nasional. Artinya itu sebagai legitimasi penilaian Bappenas, Kemenparekraf dan beberapa kementerian yang lain itu kepada Kota Malang memang ya tumbuh secara perkembangan ekonomi kreatif seperti yang kita rasakan sekarang. Begitu. Dan secara tidak langsung kita mampu bersaing dengan daerah-daerah lain atau bahkan negara lain seperti itu. Betul, ya Mas Vicky ya. Sekarang harusnya sudah negara lain. Karena konseptual yang kita sepakati adalah Malang untuk Indonesia dan dunia. Betul. Ya, sekarang udah di level dunia. Karena nasionalnya sudah ada. Makanya kenapa ini saya sampaikan juga di dalam podcast hari ini, diskusi hari ini, kita bersepakat mulai tahun ini itu mempersiapkan Malang menuju kota kreatif dunia 2025 versi UNESCO. Ya kan, makanya kita mempersiapkan 2 tahun ke depan ini itu begitu cukup sibuk. Ya kan, dan semoga ini juga akhirnya berdampak secara manfaat untuk masyarakat di Kota Malang. Pasti. Karena tentunya kalau itu kita dapatkan sebagai kota kreatif dunia, akan ada banyak kemudahan, banyak insentif, banyak jaringan yang terbuka secara internasional. Ini lagi-lagi kembali lagi kepada isu tentang bagaimana kita memiliki banyak channel distribusi secara internasional. Mungkin begitu. Baik, keren banget. Terima kasih Mas Vicky. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan untuk otomatis juga Sobat Mako yang ada di rumah ya. Pelaku usaha, pelaku kreatif, ada ilmu-ilmu baru nih dari Mas Vicky ya. Mungkin yang terakhir Mas Vicky, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah sebelum nanti kita closing? Ya, yang pasti ini adalah era kolaborasi di mana kita tidak bisa sendiri secara parsial. Yuk kita melakukan sebuah kolaborasi mulai dari akademisi, businessman, community, government, media, financial institusi, agregator, semuanya memiliki kepentingan yang sama untuk membangun dan tumbuh berkembang bersama Kota Malang yang lebih maju. Terima kasih, semoga tetap semangat dan terus melakukan sebuah kolaborasi. Baik, begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Vicky. Sehat selalu ya. Amin. Biar bisa bagi-bagi ilmunya ke kita terus ya. Oke, nah Sobat Aku, demikianlah obrolan Citra bersama dengan Mas Vicky ya, Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif, yang pastinya seperti pesan beliau bagaimana pentingnya kolaborasi dan balik lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial dan kita butuh orang lain ya. Saya Vivin Citra pamit, sampai jumpa.